Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Rahmawati dari PAI 3E akan menjelaskan mengenai macam-macam thariqat yang ada di Indonesia. Sebelum menginjak ke macam-macam thariqat yang ada di Indonesia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian thariqat. Apa sih thariqat itu? Secara etimologi, thariqat berasal dari bahasa Arab yaitu tariqah, yang berarti jalan atau metode atau aliran. Sedangkan secara terminologi, thariqat adalah jalan untuk mendekat diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai kepadanya. Sedangkan secara istilah tasawuf, thariqat berarti perjalanan seorang saleh atau penempuh jalan menuju Tuhan dengan cara mensucikan diri, atau perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya kita masuk pada pembahasan pokok, yaitu mengenai macam-macam thariqah yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu thariqah Naqsabandiyah. Pendiri dari thariqah Naqsabandiyah adalah Muhammad bin Bahauddin Al-Huwaisi Al-Bukhari. Beliau merupakan ulama sufi yang lahir di desa Hindawan, kemudian terkenal dengan arifan. Beliau juga dikenal dengan nama Naqsyabandi yang berarti lukisan, karena beliau merupakan ahli dalam memberikan gambaran mengenai kehidupan hal-hal yang gaib. Thariqah Naqsabandiyah mengajarkan tentang zikir-zikir yang sangat sederhana, namun lebih mengutamakan zikir di dalam hati daripada zikir dengan lisan. Adapun 6 dasar yang dipakai sebagai pegangan untuk mencapai tujuan dalam thariqah Naqsabandiyah. Yang pertama yaitu taubat, yang kedua yaitu uzlah. Uzlah merupakan pengasingan diri dari masyarakat ramai yang dianggapnya telah mengingkari ajaran-ajaran Allah dan beragam kemaksiatan, sebab ia tidak mampu untuk memperbaikinya. Yang ketiga yaitu zuhud. Zuhud merupakan pemanfaatan dunia untuk keperluan hidup seperlunya saja. Yang keempat yaitu takwa. Yang kelima yaitu qanaah. Qanaah merupakan menerima dengan senang hati segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah. Yang keenam yaitu taslim. Taslim merupakan kepatuhan batiniah akan keyakinan kolbu hanya kepada Allah. Adapun hukum yang dijadikan pegangan dalam thariqah Naqsabandiyah yaitu antara lain yang pertama zikir, yang kedua meninggalkan hawa nafsu, yang ketiga meninggalkan kesenangan duniawi, yang keempat melaksanakan segenap ajaran agama dengan sungguh-sungguh, yang kelima senantiasa berbuat baik kepada sesama makhluk Allah, yang keenam yaitu mengerjakan amal kebaikan. Selanjutnya yang kedua yaitu thariqah Qadiriyah. Pendiri dari thariqah Qadiriyah yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau merupakan ulama yang zahid sekaligus pengikut mazhab Hambali. Pengaruh dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sangat banyak meresap di hati masyarakat yang dituturkan lewat bacaan manaqib. Tujuan dari bacaan manaqib adalah untuk mendapatkan berkah, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkenal dengan keramatnya. Dasar pokok ajaran dari thariqah Qadiriyah antara lain tinggi cita-cita, menjaga kehormatan, dan kuat pendirian. Yang ketiga yaitu thariqah Sadziliyah. Pendiri dari thariqah Sadziliyah adalah Abdul Hasan Ali Asyadzili. Beliau merupakan seorang ulama dan sufi besar. Menurut silsilahnya, ia masih keturunan Hasan,
putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad SAW. Thariqat Sadziliyah merupakan thariqat yang paling mudah dalam pengamalannya. Dengan kata lain, tidak membebani syarat-syarat yang berat kepada syekh thariqat. Yang keempat yaitu thariqah Rifaiyah. Pendiri dari thariqah Rifaiyah adalah Abdul Abbas Ahmad Ali Ar-Rifai. Ciri khas dari thariqah Rifaiyah adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan secara bersama-sama dengan diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukan sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan. Yang kelima yaitu thariqah Khalwatiyah. Thariqah Khalwatiyah ialah cabang dari thariqah Suhrawadiyah yang didirikan di Baghdad oleh Abdul Qadir Suhrawardi dan Umar Suhrawardi, yang tiap kali menamakan dirinya sebagai golongan Siddiqiyah karena mereka menganggap bahwa dirinya berasal dari keturunan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Suhrawardi juga memiliki nama lain yaitu Abu Hafs Umar Suhrawardi, yang merupakan seorang tokoh sufi terbesar di Baghdad, serta pengarang kitab Awariful Ma'arif, sebuah karangan yang sangat mengagumkan dan sangat menarik perhatian Imam Ghazali, sehingga seluruh kitab itu dimuat pada akhir karya Ihya Ulumuddin yang oleh thariqat Suhrawadiyah serta cabang-cabangnya dijadikan pokok-pokok pegangan dalam suluknya. Yang keenam yaitu thariqah Samaniyah. Nama thariqah ini diambil dari nama seorang guru tasawuf yang masyhur. Beliau adalah Muhammad Saman yang merupakan guru ternama di Madinah. Pengajarannya banyak dikunjungi oleh orang-orang di Indonesia, diantaranya berasal dari Aceh, dan oleh karena itu thariqah ini banyak tersiar di Aceh. Sejarah hidupnya dibukukan dengan nama Manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman, yang ditulis bersama dengan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad dalam huruf Arab, disyairkan dan dibaca dalam kalangan yang sangat luas di Indonesia sebagai bacaan amalan dalam kalangan rakyat. Yang ketujuh yaitu thariqah Al-Haddad. Thariqah Al-Haddad didirikan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad. Beliau banyak mengarang kitab-kitab mengenai ilmu tasawuf dalam segala bidang, dalam akidah, tasawuf, dan lain sebagainya. Salah satu kitabnya yang bernama Nasaihud Diniyah yang sampai sekarang merupakan kitab-kitab yang dianggap penting. Muraqabah termasuk wasiat Al-Haddad yang penting. Muraqabah artinya selalu diawasi Tuhan. Yang terakhir yaitu thariqah Tijaniyah. Thariqah Tijaniyah merupakan salah satu thariqah yang terdapat di Indonesia di samping thariqah-thariqah yang lain. Pendiri dari thariqah Tijaniyah merupakan seorang ulama dari Algeria yang bernama Abdul Abbas bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani. Thariqah ini mempunyai wirid yang sangat sederhana dan wazifah yang sangat mudah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai macam-macam thariqah yang ada di Indonesia. Bila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.